Halo guys, balik lagi di gue. Kita mau update beberapa yang terbaru dulu ya. Saat juga lupa, gue pasti akan update kasus-kasus viral lainnya. Kalian ngerasa nggak sih kalau orang tuh lagi panas banget, liat deh. Dan gue tuh belum keramas ya, Babes. Nah, gue tuh mau ngebahas apa? Today ini bakalan ada promo atau namanya pokoknya semacam kita si Arya Saloka mau mempromosikan film dia Munafik yang akan tayang di tanggal 3 September 2026, Beb ya. Mungkin emang begitu, Beb ya. Setiap kita promo gitu kayak harus 1,5 bulan sebelumnya kita harus promo. Nanti sudah mendekati seminggu atau 2 minggu sebelumnya juga promo lagi, Beb ya. Atau kayak mengadakan suatu kayak roadshow kemanapun, terus itu ntar ada gala premiernya. Nah, kemarin itu sempat heboh juga, Resoloka sudah promo di Tangerang City Mall, di mana meriah cuy, Beb ya, namanya juga fansnya Arya Saloka, pasti selalu banyak ya, pasti dipenuhi domain adalah ibu-ibu ya, Bebsku. Untuk ceritanya, atau sinopsis dari Munafik udah pernah gue sajikan di video-video gue sebelumnya ya, Beb. Jadi untuk sekarang ini, kita akan ada update bahwa hari ini mungkin malam ya, si Arya Saloka ini akan datang ke Ramayana Depok. Tadi gue lihat beberapa acaranya masih kayak acara-acara band sama girl band gitu say. Jadi mungkin malam atau sore tuh si Arya baru ke Ramayana Depok ya bersama Dimas Aditya, Dunia Mara dan juga cast Munafik lainnya, Bebsku. Dan kemarin juga pokoknya akan gue sajikan si video Arya yang di Tangerang City Mall ya, Bebsku. Dan by the way, Arya Saloka akan kembali umroh, masih lama sih, Beb. Yang jelas after si September itu tayang Munafik, baru Arya akan umroh kembali di November sampai dengan Turki sekitar 12-13 hari ya, jelas menggunakan travel berkah Haromennya ya sayangku. Dan kita juga akan ngebahas nih, cuy. Ya kemarin tiba-tiba gue buka-buka di Festival Film Bandung, Arya Saloka mendapatkan nominasi menjadi kategori aktor terpuji ya. Yang dulu kan pernah tuh dia sempat kayak masuk nominasi juga kan di IC. Tapi Arya Saloka kan pernah dapat juga ya supporting aktor roles di Gadis Kretek, dia menang kan sama si Mbak Kamiranya, menang kan di Gadis Kretek. Yang sekarang ini dinominasikan kembali di Terikat Janji Arya Saloka bersama Asya di Festival Film Bandung. Untuk keputusan hasilnya sayang itu ditentukan oleh pihak juri. Ditentukan oleh pihak juri, Beb ya. Jadi kita juga kadang mungkin bisa voting, cuman sometimes gue gak ngerti deh. Setahu gue tadi tuh selalu pihak juri yang akan menentukan siapakah pemenang dari aktor terpuji pria terbaik ataupun si wanita terbaik, Beb ya. Cuman di situ kan ada si Kenyot juga ya, tapi nggak apa-apa lah, Beb ya. Gue tuh kayak udah malas juga ngeributin, Beb ya. Kalau emang nanti Kenyot menang ya sudah, kalau emang Arya menang ya sudah. Yang memang kita cukup tahu Arya Saloka itu dan Asia sudah menunjukkan yang terbaik buat sinetron Terikat Janjinya ya, Bebsku. Nah, lanjut, Beb. Kemarin itu lagi perayaan syukuran 100 tahun, 100 episodenya si ini ya. 100 episodenya si si Terikat Janji yang sangat meriah, Beb ya. Kita nggak tahu nih sampai berapa episode, yang jelas kita sekarang nikmatin aja, Beb, dengan kondisi rating yang juga semakin stabil. Apalagi kemarin ada episode yang di Bali. As you know kan, kalian yang pasti yang udah ngikutin Ikatan Cinta sebenarnya juga dulu pernah ada rumor kalau sebenarnya Ikatan Cinta itu sempat mau juga ditayangin di Bali. Cuman gue gak tau, Beb, kelamaan gimana. Juga sekarang ini rezekinya Arya Saloka sama Asya ya, yang alhasil ada syuting di Bali. Nanti akan gue sajikan, Beb ya, beberapa eksklusif Arya Saloka yang dia menunjukkan beberapa spot-spot indah di Balinya. Dan itu juga dia ngebawa Valen ya, Beb. Dimana juga dia menunjukkan video-video dia yang dia menunjukkan dia masak gitu kan, Beb. Dia masak nasi goreng sama telur apa mie gitu, Beb, buat si Valen, Beb ya. Dan yang berikutnya adalah untuk yang ranking masih still bagus, Beb ya. Still ranking 2 buat Terikat Janji. Jadi kita alhamdulillah aja, penting si Arya masih berkarya, performa sinetron bagus, dan nantinya mau nantinya itu sinetron cuma sampai 300 ya dulu, Beb ya. Karena kalau kelamaan, Beb, akan semakin membosankan kalau kamu menonton kelamaan episode kan berulang-ulang. Jadi yang lebih baik sekarang kalau emang stoknya memang masih bisa panjang tapi dengan kualitas bagus ya dipertahankan. Kalau emang udah ya di stop dengan cara yang baik. Tapi kan yang jelas performanya ranking 2. Oke, guys, gue mau nambahin video. Ya biasa lah, namanya gue jualan, Beb. Ini, Beb ya, ini stok baru gue sekali lagi. Cuman sisa bener-bener dikit ya. Kalau mau silakan ya. Pokoknya dasarnya cantik banget. Yang ini LD-nya 100
20 cm ya. Bisa buat BB 70-80 beb. Ini cantik banget, adem ya, cuma sisa 3 beb. Untuk stok terbaru akan gue stok nanti di akhir bulan, mungkin bakal ada polka dot sama bunga lagi ya. Yang ini LD-nya 130 cm, harganya 66.000, masing-masing dasar 66.000 ya. Mau LD-nya berapa? Kalau ini LD-nya LD 112, harganya 66.000. Ini stoknya gue cuma sisa 3 daster baru nih. Stok gue udah menipis banget, makanya gue jarang live. Yang ini tinggal satu mukena baru beb, soalnya mukena putih habis. Ini mukena cantik banget ya. Tuh kamu lihat tuh. Ini LD-nya 130 dari setting, harganya 100.000 beb. Mukena travel katun mikron. Yang ini celana panjang XL, bisa buat BB 66. Ini harganya celana panjang XL 60.000 ya. Ini beberapa yang baru-baru beb. Jadi mohon maaf ya kalau gue jarang live. Sebenarnya gue juga sekaligus begadang Piala Dunia beb ya. Dan ini beb, kalau mau tanya-tanya pre-love, ini sekali lagi nih pre-love-nya 40.000 tas, ini 30.000. Cuman kalau beli 2 jadinya 60.000 dapat 2. Kalau ini beberapa item pre-love XL LD 114 35, ini 35 ya. Kalau mau silakan, nanti akan kamu bisa lihat kesini beb tuh. WhatsApp ordernya di 087786267530 ya beb. Tinggal kamu WhatsApp aja, nanti kamu buka-buka juga di source aku nih di April 0480 YouTube tuh. Ya atau nggak di April deh, itu deh ya. Silakan gitu 087786267530 bebsku. Oke guys, nanti nih di video gue akan gue sajikan beberapa IG area Saloka beb ya. Jadi IG area Saloka tuh enggak IG lebih ke fit eksklusif area ya. Yang pertama tuh nanti akan gue sajikan yang area pamer baju polisi yang dia pakai sebagai Sena ya, karena mungkin dia ngerasa dirinya ganteng, jadi dia mamerin tuh ya kan, cool. Dan kedua dia nunjukin dia pakai video atau di eksklusifnya pakai kacamata gitu bebs. Dan berikutnya dia akan lebih nunjukin dari segi dia yang pada situ mau syuting ke Bali ya. Kalian cukup tahu kan, dulu sempet IC dirumorkan pingin ke Bali kalau memang ratingnya gimana. Ternyata hanya just only ini beb ya, bullshit ya dulu pas IC datang aja. Tapi mungkin memang inilah rezekinya di TJ, di terikat janji Arya syuting di Bali. Arya tuh posting banget dari awal dia penerbangannya sampai dia videoin yang pas penerbangan kedua pas si Asya juga udah nyampe situ. Nah berikutnya dia juga posting yang kemarin juga Arya sampai di Lido lagi, dan berikutnya dia posting kemarin jam waktu yang tadi dia juga harus promosi si film Munafik di Tangsit Mall. Tuh deh nih Depok beb ya. Jadi yang tadi mungkin jam udah nungguin kan, sempat beberapa nyanyi dulu, mungkin sore Arya baru datang. Jangan lupa beb ya. Nanti akan gue post cuman cuplikan-cuplikan beberapa aja ya sayangku. Oke guys, seperti biasa ya, gue akan juga mengupdate kasus-kasus viral. Seperti yang di video gue di minggu lalu, gue membahas tentang soal kasus Sarwenda Bunsar yang kita tahu lagi perebutan hak asuh anak, yang kemarin sekitar tanggal 15 Juli sudah terjadi sidang pertama yang dimana si Bunsar hadir beb ya. Dan gue sangat-sangat lebih mendukung Bunsar karena gue tahu banget perjuangan dia bangun pagi masakin buat anaknya. Itu benar-benar tiap anak tuh menunya beda. Bahkan gue udah pernah bilang kan di video sebelumnya bahwa imak gue aja kalau nyiapin menu ya semua sama supaya hemat budget, tapi buat anaknya semua dibedain pagi siang malam. Itulah maksud tuh ibu yang benar-benar detail. Anaknya mau sushi dibikinin sushi, dia benar-benar ngusir anaknya dari dia bangun tuh bener-bener dia, jadi dia cukup tahu. Menurut gue juga anak di bawah 17 tahun memang sebenarnya harusnya di ibunya sih. Dan sebenarnya kalau sini aja si Pak lo sebagai bapaknya si mantan suaminya, sebagai bapak kenapa nggak ngunjungin kalau lo tahu tuh anak lo kan punya hak. Alasan keluarganya nggak ini ya sebenarnya sih menurut gue gini beb ya, kalau kalian menanggapi satu kasus, coba dulu kita ambil persepsi tengahnya gitu ya. Jujur karena gue tau banget si Bunsar ini sangat detail ya ngurusin si anak-anaknya, dari makan, bahkan dulu dia sempat masih live loh beb, walaupun dia usir anak, pagi siang itu dia nge-live daster produk dia, saking dia juga nyari duit sendiri. Jadi dia bukan tipikal orang matre. Jadi pas pun cerai sama si mantan suaminya, dia bisa bertahan sendiri. Nah sekarang ada seorang Gio yang menurut gue baik ya, yang care sama anak-anaknya. Dan kenapa gue bilang sama lo, dia juga sopan mau dekat sama anaknya. Dia ke rumahnya Sarwenda, bukan dia ngajak Sarwenda ke rumahnya. Kalau dia ngajak si perempuan Sarwenda ke rumahnya kan otomatis lebih nggak sopan, mendingan dia yang ke rumahnya untuk lebih dekat sama anak-anaknya. Atau juga anak-anaknya merasa bahwa mantan suaminya Sarwenda jarang datang ke situ. Kalau kan seorang bapak yang katanya kok ngerasanya pinginnya disamperin ya, kalau lo ngerasa anak lo udah ngejauh ya lo yang nyamperin anaknya, itu kan anak kandung lo.
Aneh sih menurutku sama si RO itu, cuman apapun itu gue selalu percaya sih, si yang akan menang nanti Sarwenda, karena menurutku dia sangat-sangat tekun mengurusi anak-anaknya. Yang punya utang banyak ke bank kan ya si RO, bukan Sarwendah. Itu saja dari segi penghasilan aja kalau si bapaknya aja banyak utang, itu udah nggak mampu sih mencukupi si anaknya. Menurut gue seperti itu. Nah, selanjutnya gue juga akan ngebahas kasus Yuvita yang kita tahu sekarang ini berkasnya sudah P21, artinya sudah diterima oleh kejaksaan, tinggal dijadwalkan kapan persidangan. Nah, untuk kasus Yuvita ini gue lebih pengen semua juga harus lebih mengedepankan asas yang namanya menurut gue persepsi dulu. Gini loh Beb, boleh ya, memang apapun itu nggak juga tidak dilarang ya adanya kekerasan yang dilakukan oleh si Hidayat itu, Taufik Hidayat itu. Apapun itu, kalau emang lo nggak suka tinggal lo kembalikan aja ke orang tuanya. Kenapa lo tahan-tahan selama 3 tahun. Dan banyak juga yang bertanya kenapa sih pihak Yuvitanya tidak ada proses untuk melarikan diri. Betul, logiknya juga sama. Gue pun dulu punya mantan cowok aja yang ibarat kata pencemburu, gue nggak mau, gue langsung seminggu gue udah cabut. Dan maksud gue ada anehnya juga kenapa dia, oke, kalau kata dia mata dia dibutakan sehingga dia tidak bisa, oke, cuman 3 tahun, setahunnya 365 hari, berarti 3 tahun 1800-an lah ya nggak sih Beb, udah 1800 hari, dan satu hari aja 24 jam kali 3 tahun, satu tahun 365 hari, satu day 24 jam, itu lo bisa betah sama orang kayak gitu? Nggak, gue lebih pingin ngecer banget pada saat persidangannya, biar nanti bener-bener si Yuvita ini tanya alasan dia bener-bener tuh nggak bisa kabur tuh apa. Jadi gue mau mendengar dulu, walaupun sebenarnya tadi tidak dibenarkan juga ada asas kekerasan yang dilakukan oleh si pihak Taufik tersebut. Kalau untuk kalau lo nggak suka, lo tinggal balikin aja dia ke orang tuanya. Jangan lo paksa 3 tahun lo masih kekerasan juga. Jadi yang sebenarnya ini yang gue tangkap, gue kasih kamu status bahwa untuk si Bunsar, dia tuh lagi proses, kemarin dia sudah jadi saksi atas yang hak asuh anak. Yang sekarang ini untuk Taufik Hidayat sama Yovita, untuk berkas sudah P21, sudah jaksa, tinggal dijadwalkan sidang. Nah, nanti beberapa sidang-sidangnya akan gue updatein BP apa, dari saksi Yovita berkata apa maupun saksi Taufik apa. Karena menurut gue ini kasus viral juga harus kita infokan Beb, karena menurut gue ini yang lagi viral sekarang ya nggak sih Bebsku.